Sampai hari ini kita tidak tahu kapan pandemi COVID ini akan berakhir. Yang kita tahu adalah dampak yang diakibatkan oleh pandemi COVID ini, yakni banyak sekali perusahaan-perusahaan, terutama para pengusaha kecil yang terdampak. Tapi apakah kemudian kita berputus asa, kita patah semangat, lalu menyerah, atau kita bangkit kembali? Nah, hari ini untuk memberikan semangat pada kita semua, Anda dan saya, maka saya mengundang beberapa pengusaha mikro yang punya perjalanan hidup yang menarik dan tentu saja apa yang dia lakukan untuk bisa bertahan dan bahkan bangkit di tengah pandemi COVID ini. Baik, yang pertama adalah Dede Koswara. Iya, Kang Dede, terima kasih sudah hadir di acara Ki Candy. Sama-sama, Pak. Iya, silakan duduk. Kang Dede ini berasal dari mana? Saya Ciwidey, Jadi pekerjaan sekarang apa? menampung sayuran. Menampung sayuran. Biasanya orang menampung air hujan. Iya. Biar swasta. Jadi petani ini juga Ya, ya? petani. Petani apa sebenarnya? Petani saya, kalau tani saya sayuran, tomat, cabai, engkol. Berikut itu saya nampung labu acar. Labu acar? Iya, labu acar. Labu acar itu apa sebenarnya? Labu siam, Oh, tapi labu yang siam. kecil yang baby. Tapi Betul. pendidikan sampai di mana nih? Saya SMK. Kenapa nggak melanjutkan atau sekolah lebih tinggi dari SMK? Sama orang tua disuruh, cuman Iya. saya takut ngecewain gitu Bang Andi. Jadi saya tuh memilih mending nerusin aja yang ada. Karena Karena orang tua pekerjaan saya orang tua apa? petani, berikut jualan kaki lima. Nah, orang tua sendiri sebenarnya kepengen Kang Dede ini sekolah lebih tinggi atau mengikuti jejak jadi petani? Itu maunya orang tua saya diterusin, tapi saya putus harapan. Putus harapan? Ya, putus harapan mengingat orang tua lanjut usia. Oh, Takutnya saya ngecewain atau gimana ke depannya, mending saya nerusin aja yang ada gitu. Oke, berapa bersaudara emang? 3. Oke, jadi ini keputusan dengan kesadaran untuk jadi petani ya? Betul. Yakin bahwa petani itu bisa hidup, kan orang selalu menganggap petani itu identik dengan kemiskinan, Iya, betul. ya, kesulitan hidup. Betul. Nah, waktu itu memutuskan, oke, aku menjadi petani, itu apa yang terbayangkan? Nggak ada ketakutan bahwa hidupnya akan sulit? Enggak. Kenapa? Karena apa? Karena semangat saya sebagai petani untuk bisa maju. Karena kan anak muda sekarang lihat saya tuh, lihat petani itu kotor, megang cangkul, padahal kan nggak seperti itu. Nggak harus begitu. Nggak ya? harus begitu. Oke. Saya juga kan awalnya dulu sama orang tua saya nyupir, dikasih modal cuman DP mobil pick up. Oke. Tapi saya yang nyentorin gitu. Nyupir ini untuk apa? Ngangkut-ngangkut sayur? Ngangkut sayur. Oke. Sambil ngebantuin orang tua. Baik, nanti cerita ya bagaimana awal mula kemudian muncul ide untuk nanam atau mengembangkan ya pertanian labu acar. Ya, labu acar. Oke, tapi sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu liputan berikut ini. Kalau di mata Bapak itu, di mata masyarakat itu susah, nggak ada bandingnya. Jadi kalau anak orang lain suka melawan ke orang tua gitu, jadi cuman mengeluarkan air mata doang. Kalau dinasehatin orang tua, juga nggak pernah semuanya anak Bapak. Iya. Bangga bimbingan Bapak itu jangan ada keluhan seperti menyakiti petani itu ya, ketua Bapak. Bapak waktu dulu nggak pernah punya min ke petani, jadi nggak ada perhitungan apa-apa. Dialah Dede Koswara, pemuda yang peduli dalam menyejahterakan petani. Pemuda berusia 31 tahun ini memilih untuk terjun ke dunia pertanian.
Ya 4 tahun, 4 tahun bawa saya sendiri itu udah di pasar kecil ke pasar ini caringin bawa sendiri barangnya sendiri penyepiran sendiri. Waktu mau kerja di servis di bengkel mobil teh ditawari dulu mau jadi polisi enggak, mau jadi Kopassus juga. Nah ini kan usaha sendiri lah ditanya, jadi mendingan hidup tangan sendiri daripada di tangan orang lain. Sekarang Dede menjadi ketua Gapotan Reggae Generation yang membina 2.100 petani yang di dalamnya terdapat para petani muda. Semenjak saya kenal sama Kang Dede Reggae, alhamdulillah penghasilan saya bisa nambah. Dari dulunya cuman dapat sekedar 3 kintal 4 kintal, berubah signifikan. Kita bisa mendapatkan total lebih dari 1 ton. Kita udah nyampe. Kalau dari segi keuangan itu pasti Pak ya. Kalau yang lainnya juga kan di setiap tahun di reggae itu suka ada simpenan kas lah, kalau disebutnya itu kas. Nah dari kas itu kita bisa ikut bakti sosial, bisa dipakai liburan juga. Selain itu bisa buat bantu para petani juga, bisa dipakai sama petani juga. Keuntungan yang lainnya, mungkin dulu saya bekerja sendiri, sekarang ada teman-teman bisa ikut kerja juga. Di masa pandemi saat ini, penjualan labu acar menurun signifikan hingga diperlukan komoditas alternatif. Dede bersama para petani menerima dukungan melalui program CSR Bank BRI berupa greenhouse seluas 2.800 meter persegi dan peralatan pertanian. Kedepannya, Desa Cukang Genteng, Bandung, Jawa Barat akan dijadikan agrowisata. Awalnya ibu kerja di ladang, itu membersihin rumput, itu di atas kebun tanam-tanaman gitu. Dari sini pendapatannya ya 200 ribuan lah per minggu. Kadang lebih gitu. Kalau dari pendapatan dibanding penghasilan sama di sini? Kalau enakan ya di sinilah, sedikit juga bermanfaat gitu. Dede pun bertekad terus berupaya untuk menyejahterakan para petani. Iya, jadi perjalanan anak SMK, kemudian bisa jadi supir, dimodalin sama orang tua. Ya. Tapi sekarang ini mengelola begitu banyak atau begitu luas ya, Ya. kebun untuk labu acar. Iya. Nah, ini berapa luas lahan sekarang yang ditanamin labu acar ini? Kebetulan saya kan megangnya, Bang Andi bukan petaninya, jadi petani saya juga bermata rantai. Oke, apa Megangnya saya BC, ketua BC itu penampung yang kayak kata barusan Ari. Oh iya. Nah di bawahnya itu ada petani, anggota saya kurang lebih sekarang 2.100 petani. Saya kan dari 2013 sampai 2015 saya cuman sayuran doang ke Caringin, pasar induk Caringin. Nah 2016 saya kan mau melebarkan sayap, nyoba ke Cikopo, ke pasar Cikopo, ke Keramat Jati, saya ngirim ke teman, tapi uangnya nyangkut. Nah dari sana saya ada ketunjuk dari perusahaan PT Kapal Terbang Bibit ke Jawa Timur, ke Malang, ke Batu. Di sana saya ketemu petani, petugas dari se-ASEAN. Nah dari se-ASEAN, dari sanalah saya dimasukin sama teman ke komunitas petani cabai se-Indonesia. Nah dari sana saya update
panen tomat, panen engkol update. Nah, ada yang komen kan, petugas komen gimana bisa bagus. Terus orang pasar komen harganya berapa. Dari situ saya terus update. Pas kebetulan orang pasar komen, saya minta nomor HP-nya, kontekan. Nah, saya kontekan, berapa Mas di sana? Saya di sini segini harganya. Saya mau begitu saya kan ketekan barang di saya udah banyak, teman saya nyangkut uang, saya memerlukan orang pasar. Nah, dari sana dari awalnya dari Jawa saya masuk komunitas petani cabai, saya kontekan sama orang pasar itu. Dari orang pasar itu saya nggak punya modal, Kang. Harga di sini segini. Bila mana Kang percaya, silahkan kirim ke saya. Bila nggak percaya nggak boleh. Nah, saya itu yang jadi daya tarik saya. Awal mula untuk membuka pasar lebih luas lagi. Untuk lebih luas ini lagi. Koneksi lewat teknologi. Nah, betul. Saya itu. Jadi mulai itu di daerah mana waktu itu? Pasar Tangerang. Oh, Tangerang. Pasar Tangerang. Jadi udah mulai jualan di Tangerang. Iya, saya juga ngambil risiko spekulasi. Iya, karena kan nggak tahu dia punya uang atau tidak. Dia ngakunya nggak punya uang ya, Pak. Iya. Soalnya punya pengalaman dibawa lari nih ya. Iya, gitu. Orangnya nggak tahu, pasarnya nggak tahu, malahan nggak bikin profil beliau tuh. Cuman saya yang jadi penasaran kata-katanya. Apa itu? Iya, saya nggak punya uang. Saya misalkan kalau Akang percaya, saya silahkan kirim. Kalau nggak percaya, Ya, nggak jangan. usah. Nah itu kan kalau misalkan orang yang berniat nggak baik, Jahat, wah yuk, dia ayo, yakinkan ya. harganya segini. Dia yakinkan. Jadi Ini diiming-iming. kalau nggak percaya nggak usah. Nah itu. Jadi masalah percaya ya. Betul. Dan akhirnya jalan ini. Alhamdulillah saya spekulasi ngambil satu SS pick up, satu pick up. Dari itu saya nyewa supir, tahu pasarnya, bertemu sama beliau, uang beres pas bertemu. Nah kalau tuh. sekarang ini sudah sampai di mana nih pasarnya? Udah jualan kemana aja nih? Sekarang alhamdulillah 2016 saya ke Tangerang bertemu sama beliau, Kang Tony. Terus saya buka lagi cabang ke Bogor. Udah Bogor ngirim lagi ke Cibitung. Udah Cibitung paling kalau bila mana harga akur, saya ngirim lagi ke Cirebon Jaga Satru. Nah tadi itu kalau dilihat ada kegiatan wisata juga ya. Iya, Terus betul. kemudian ada kegiatan atau Baksos. ada rencana itu saya nggak tahu udah jadi atau belum desa wisata. Iya, Dan saya dengar ada khitanan massal ya. betul. Wah ini udah keren ini. Betul. Nanti cerita ya bagaimana Iya. kemudian melalui Labu Acar ini kesejahteraannya udah mulai dirasakan oleh masyarakat Iya, di sana. Walaupun di tengah pandemi pasti ada Iya. keguncangan ya. Tapi bagaimana nanti Kang Dede dan teman-teman mengatasi ini dan kemudian mencoba bangkit ya. Kita rehat sejenak. Siap. Ikuti terus Kick Andy. Ini saya bawa oleh-oleh cupang, Pak. Karena ikan ini lagi ramai. Ikan apa ini? Ini ikan cupang, Pak. Didukung oleh Dede, tadi kalau lihat di liputan tadi itu kan ada anak muda sambil ngepul dia bilang ada uang kas. Betul. Itu apa itu maksudnya ya? Jadi saya bila mana nota saya lebih dari pasar yang lain, dari pengirim yang lain, bukan kelompok saya. Iya. Saya menyisihkan Bang Andi Rp100 per kilo Oke, disisihkan ditaruh di kas. di kas. Oke. Saya Ini nggak semacam motong tabungan gitu ya? Nah betul, saya nggak motong nota pengirimnya, tapi itu saya nyisihkan laba saya Rp100 per kilo. Buat apa? Bila mana harga labu acar ke bawah, Iya. nanti ini buat pendorongnya, buat supaya stabil. Jaga-jaga ya. Betul. Artinya petani tetap pendapatannya stabil gitu ya. Betul. Nah, kalau ternyata harganya bagus terus, diapakan uangnya? Nah, begitu harga stabil terus, kasnya kan terus nyimpen bila Bertambah, kita nota unggul. Nah, saya sama tim ini ada uang kas buat apa? Nah, kata tim piknik aja tahun sekarang. Nah, alhamdulillah. Petani-petani kan perlu hiburan Iya. juga ya. Sunatan massal, itu bagaimana ceritanya? Nah, tahun 2020 kemarin, 2019 tuh ada rencana. Kata tim tuh jangan piknik mulu, kali-kali bakso sama kurban. Oke. Jadi kas yang 2019-2020 saya dipergunakan ke baksos, sunatan massal sama kurban. Nah, tadi di dalam liputan juga disebutkan bahwa ternyata di dalam
usaha pertanian ini lebih banyak anak-anak muda, begitu ya? Betul. Beci-beci saya tuh ya penampung-penampung tuh ada yang dari nol. Bang Andi nggak begitu yang tua-tua semua enggak. Jadi ada yang 22 tahun, 25 tahun, 28 sampai 30. Kalau dilihat tadi itu kan ada apa greenhouse ya? Iya, Itu untuk apa ya? Itu saya mendapatkan CSR dari BRI. Oh, bikin greenhouse besar sekali kalau saya lihat tadi itu. Untuk apa ya? Dempel buat cabai paprika. Oh, kenapa nanam cabai paprika ini? Buat apa? Nah, buat yang tadi kayak sekarang pandemi, harga labu di bawah, mudah-mudahan ke depannya ada contoh, soalnya di Ciwidey belum ada gitu. Oh, jadi BRI ini memberikan alternatif CSR. ya, untuk keseimbangan. Kalau yang ini lah harga jatuh, mudahan yang ini lagi naik. Gitu. Jadi crop subsidi gitu ya. Saling mendukung begitu. Kalau yang ini jatuh, ini naik ya. Iya, Oh, itu sedang dipersiapkan ya? Iya, sedang Baik. proses. Jadi ini sudah ada pelatihan, sudah ada apa persiapan apa di sana? Udah, kemarin pelatihan kita ada teman juga saya dari Lembang, Kang Dadan, beliau juga penampung barang, petani juga, cuman di Lembang paprika yang pokoknya. Saya meminta bantuan beliau untuk apa? Untuk mendampingi saya belajar sama tim, sama kelompok CSR BRI harus berkembang gitu. Iya. Jadi saya meminta bantuan ke teman. Baik. Nah kalau dilihat juga tadi ada ibu-ibu, berarti ada pemberdayaan ekonomi istri-istri petani ya? Betul. Itu bikin apa tadi itu? Saya juga di balik saya tani, nampung sayuran, saya juga ibu-ibu yang barusan ngolah makaroni, bikin cemilan buat warungan, usaha sampingan gitu. Oke, ini membantu suami juga ya mungkin petani membantu gitu ya. suami. Jadi ekonominya juga bisa dapat income dari sisi pemberdayaan tadi itu ya. Iya, betul. Tadi kalau kita juga lihat di liputan itu ada desa wisata. Iya, agrowisata. Agrowisata. Iya. Nah keunggulannya apa kalau saya ke Ciwidey gitu, saya dapat apa kalau ke sana itu? Ini berikut CSR tadi Pak. Oh, bantuan dari BRI CSR tadi? dari BRI. Oh, oke. Awalnya ya pertama bikin dulu itu Tugu Kampung Labu Acar. Jadi lagi proses agrowisatanya kan dibikin GH paprika. Nah nantinya saya digambar dulu mau temanya seperti apa, buat agronya. Jadi ada sayurannya, ada edukasinya, ada jual belinya nanti itu. Jadi kalau wisatawan ke sana selain alamnya yang indah, itu kita bisa beli sayur-sayuran di sana ya. Betul. Namanya juga agrowisata ya. Gitu. Oke, berarti ini alternatif lain untuk income atau penghasilan masyarakat di sana ya. Iya, betul. Baik, jadi mudah-mudahan sukses ini supaya satu hari kalau saya ke sana saya bisa ikut panen. Siap. Dengar-dengar nanti dengan bantuan BRI juga mau dibuat alternatif ya? Iya, rencana ke depan. Rencana ke depan mau bikin sirup, mau bikin olahan dari labu itu bikin sirup. Nanti kalau misalkan udah berhasil kita uji coba dulu di lab. Nah, kita bisa masuk ke pemasarannya sama BRI juga. Termasuk tahu khasiatnya nanti. Nah, termasuk ini bisa jadi alternatif minuman nanti khas ketika kita datang ke sana dan apalagi kalau ada khasiat ya. Iya. Tapi ini masih diteliti ya. Betul. Masih diteliti. Tapi dengar-dengar sekarang sudah mulai terasa peningkatan lagi. Sekarang udah mulai bulan 10-11 di sayuran alhamdulillah. Udah sebagian ada yang naik, sebagian yang ngedon, yang masih di bawah. Enggak semuanya langsung naik semua, enggak. Iya. Tapi setidaknya yang belanja sekarang udah mulai ada, harga udah mulai ada naik gitu. Terima kasih Kang Dede ya, Siap. udah berbagi cerita. Sama-sama. Bagaimana satu desa dengan apa yang dilakukan bersama-sama. Ya, ini kan semangat gotong royong kelihatannya. Betul. Ya. Sehingga kemudian masyarakatnya sejahtera, ada pandemi memang agak terganggu, tapi kemudian mencoba bertahan dan sekarang mulai bangkit. Bahkan menciptakan alternatif ya, tadi paprika, kemudian ada mungkin turunan dari labu acar ini bisa dibuat mungkin minuman-minuman, atau bahkan mungkin satu hari kelak mungkin ada jadi
makanan kue-kue olahan dibuat dari labu acar. Betul. Nah, kan? Oke, sukses selalu buat Siap. Kang Dede ya. Terima kasih sudah hadir di acara Kick Candy ya. Sampai jumpa di Ciwidey. Siap, gitu. Terima kasih. Terima kasih Bang Di. Itu tadi cerita tentang Dede Koswara. Dan berikutnya saya ingin mengundang seseorang. Kalau Anda adalah penggemar ikan hias dan berada di sekitar Jabodetabek, tentu kenal dengan pasar ikan hias Parung yang terkenal itu. Nah, hari ini saya mengundang penggagasnya, orang di balik berkembangnya pasar ikan hias di Parung. Karena di saat-saat pandemi Covid, ada cerita menarik di balik ikan hias. Siapakah orang itu? Dia adalah Pak Damo Asmarudin. Iya. Saya tepuk tangan sendiri nih. Loh, Anda, Waalaikumsalam. Pak Damo, Anda bawa minuman sendiri tuh? Ini saya bawa oleh-oleh cupang, Pak. Karena ikan ini lagi ramai. Ikan apa ini? Ini ikan cupang, Pak. Wah. Ini oleh-oleh buat Bapak. Buat saya? Iya. Padahal cupang lagi mahal-mahalnya, ini Iya. benar ini, serius Ini oleh-oleh, Pak, tidak jadi masalah walaupun mahal. Nggak nyesel? Enggak. Ini saya nanti mau tanya, kenapa hebatnya ikan cupang sampai semua orang ribut mengenai ikan ini? Baik, terima kasih Pak Damo udah mau datang di acara Kick Candy, silakan duduk. Jadi ini benar buat saya nih ya? Ya, termasuk ini buat Bapak semua. Ini ada saya bawa oleh-oleh. Jangan marah gitu dong. Ini marah atau enggak ini? Enggak, Pak. Saya ikhlas. Ikhlas Bapak, ya. Terima kasih. Nah, ini jadi hiasan saya setiap kali saya bawa acara, saya ingat Pak Damo ini kalau di sini ya. Ini ikan cupangnya saya kasih nama Cupang Damo. Boleh, Pak. Boleh. Nanti nama saya lebih keren, Pak. Lebih keren ya. Baik, Pak Damo. Jadi terima kasih sekali lagi ya sudah mau datang. Dan hari ini kita akan bercerita apa yang terjadi pada para pedagang ikan hias ya di tengah situasi pandemi seperti ini, dan bagaimana kemudian cerita mengenai Pak Damo menggagas adanya pasar ikan yang saya ceritakan tadi. Tapi omong-omong, Pak Damo sekarang umur berapa sebenarnya? Umur saya kurang lebih 61 tahun, Pak. Wow. Lahir saya 5 Desember 1961. Wah, jadi besok 5 Desember dong. saya ulang tahun. Wah, selamat ulang tahun ya. Amin, Pak. Hadiahnya saya kasih ikan cupang. Iya. Pak Damo, Iya. lepas dari bercanda ya, tapi saya ingin tahu di pasar ikan hias Parung itu, jadi ikan apa aja yang dijual di sana itu? Di pasar ikan hias Parung itu, Pak, kalau saya hitung tidak terhitung jenisnya. Karena sangat banyaknya macam-macam ikan itu. Kurang lebih kalau saya tanya 10.000 kurang 1. 9.999 jenis, Jenisnya. Pak. Ini kurang Kalau lebih. nggak Pak. percaya silahkan. Kalau nggak percaya silahkan datang dan belanja di pasar saya. Iya, nggak ada orang yang bisa ngitung juga. Nggak ada yang bisa berapa ngitung, Pak. banyak. Tapi itu ikan dari mana aja itu? Oh, ikan, Pak, selain dari daerah sendiri seperti daerah Kecamatan Parung, Kecamatan Ciseeng, ada juga yang dari Sukabumi, ada juga yang dari daerah Cirebon, bahkan dari Majalengka. Itu luar biasa, Pak. Tumpah ruah di pasar kami itu ya disebut terbesar, termurah, terlengkap. Wah, ini udah Pak. promosi nih. Habis ini saya terpaksa ke sana. Iya boleh, Pak. Saya tunggu kehadiran Bapak. Nah, nanti cerita ya, Iya. Pak Damo, bagaimana awal mula, karena penggagasnya adalah Pak Damo. Orang biasanya ngelihat cuma suksesnya aja, Iya. tapi perjuangan untuk mencapai sukses seperti sekarang, itu lain lagi ceritanya. Iya, Pak. Nah, kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Ini kira-kira berapa perputaran uang di situ itu ya? Itu lebih dari 1 miliar, Pak. Wow. Didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Candy dan tamunya masih Pak Damo. Nah, waktu awal mula Pak Damo ini punya ide untuk bikin pasar ikan hias itu dari mana? Ini tanahnya siapa? Kalau waktu di awal
nurunkan pedagang ini Pak, Iya. itu sebetulnya bukan tanah saya. Itu tanah dulunya, tanah orang tua saya yang diwariskan kepada anaknya. Kemudian anaknya itu mungkin banyak kebutuhan, dijual kepada saudara-saudara atau orang lain. Pas begitu pasar saya turunkan dengan peralatan seadanya, dan pedagang pun tidak dipungut biaya Pak. Ala kadar retribusi Rp2.000, itu pun kalau bersedia, kadang-kadang pedagang itu menghindar. Tapi di samping itu saya berdekatan dengan pemilik tanah. Coba kalau Anda ini punya tanah yang lain, ini kita tukar, ini saya beli, dan tanah Anda nanti di sana dibayar. Nah, kemudian orang itu banyak yang sepakat dengan saya. Ya, akhirnya dari tahun ke tahun tanah itu 2011 udah hampir 70% milik saya. Jadi ada berapa banyak pedagang sekarang yang jualan Kalau di situ? pedagang ini sekarang yang terdaftar itu 373 kalau nggak salah Pak. Sebanyak itu? Iya, sebanyak itu. Itu yang terdaftar Pak. Oh, ada yang nggak terdaftar? Ada Pak yang namanya pedagang. Dengan alasan berbana pun susah karena pasar kami ini tidak dipagar Pak. Banyak akalnya pedagang itu. Mudah-mudahan karena saya dipanggil Pak Kendi, besok pedagang saya jujur semua. Iya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Karena Iya. saya sering bilang Pak, suksesnya usaha itu jujur. Insya Allah. Karena menurut saya itu bakat 1%, kejujuran, keberanian, keuletan 99%. Ya. Nanti kita akan lanjutkan. Tapi supaya penonton nggak penasaran, kayak apa sih pasarnya? Oh iya. Nah, kita lihat dulu liputan berikut ini. Bagi pecinta ikan, pasar ikan hias Parung bukanlah tempat yang asing lagi. Pasar ini tidak pernah terlihat sepi. Siapa sangka orang yang mendirikan pasar ikan hias Parung menjadi sedemikian rupa adalah seorang pedagang ikan sejak tahun 1987. Ialah Haji Asmarudin atau yang akrab disapa Damo. Pada tahun 2005, ia memutuskan untuk mengumpulkan para pedagang ikan yang 60%-nya merupakan warga setempat untuk mendirikan sebuah pasar milik pribadi yang bernama Pasar Ikan Hias Parung. Pada awalnya, Damo menggunakan sistem retribusi kepada pedagang sebesar Rp2.000 per hari kepada mereka yang mampu. Damo pun memasarkan pasar ikannya dimulai dari penyebaran brosur hingga akhirnya pasar ini menjadi perbincangan warga dan menjadi terkenal berkat keanekaragaman ikan yang ditawarkan. Bahkan pasar ini juga sudah melakukan transaksi ke mancanegara seperti ke Malaysia, China, Jepang, dan Filipina. Untuk memperbesar peluang para pedagang ikan hias, ayah dari 3 anak ini juga mendirikan Koperasi Perhimpunan Pedagang Ikan Hias Parung pada tahun 2016. Dengan harapan dapat menjadi kekuatan dan penggerak ekonomi masyarakatnya sendiri dalam menciptakan lapangan kerja. Kurang lebih dari tahun 2004-2005 lah. Awalnya perjuangan berat Bu. Di sini dulu masih tanah kosong. Saya swadaya pelan-pelan saya rapi-rapihin, terus sampai pelan-pelan sampai bentuk akhirnya dikelola sama Pak Haji yang punya lahan, yang punya tempat gitu. Pak Haji menurut saya orang baik dan bijaksana Bu. Nah, kenapa? Soalnya dari ini semua saya juga berterima kasih ya bisa numpang usaha di tempatnya sampai ya saya merasakan hasil usaha di sini saya alhamdulillah lah. Bisa ngidupin 3 anak saya lah gitu. Dengan 270 lapak yang sudah terisi penuh di pasar ini, Damo berharap apa yang ia lakukan dapat membantu menyejahterakan para pedagang ikan hias. Wow, ramai sekali itu ya. Ini kira-kira berapa perputaran uang di situ itu ya? Kalau menurut saya perputaran uang itu saya tidak menghitung. Cuma ini hanya kira-kira. Iya. Kalau hari Kamis itu karena banyak eksportir, itu lebih dari 1 miliar Pak. Wow. Oh jadi eksportir juga beli ikan dari sini untuk diekspor? Banyak Pak. Diekspor kemana? Itu waktu sebelum pandemi banyak yang ke daerah sama ke luar negeri. Oh, baik, jadi itu yang membuat omset jadi naik?
Nah, saya dengar kan bukan cuma pedagang ikan yang mendapat manfaat dari pasar ikan hias ini, Iya. tapi warga masyarakat sekitar ya. Ya, warga masyarakat sekitar dari parkirnya. Baik. Nah, sekarang kalau dilihat kan bahwa situasinya di tengah pandemi ini kan omset jadi naik. Naik. Nah, ikan yang paling laku ikan apa? Cupang, Pak. Yang Nah. Pak Damo kasih ke saya ini? Iya, itu, Pak. Nah, coba ini minta maaf ya, saya Iya. nggak tahu soal ikan. Tapi saya kan dengar ikan cupang itu diburu jadi tren sekarang ini. Boleh cerita apa hebatnya ikan cupang ini sebenarnya? Ya mungkin ini menghibur, Pak. Kalau dengar cerita dari Pak Damo ya, pasti ada tantangan-tantangan yang dihadapi ketika awal mula membangun pasar itu. Banyak Iya. orang yang mungkin nggak percaya bahwa tempat ini akan jadi tempat yang seramai sekarang. Iya. Nah, kalau ada yang ingin Pak Damo kasih dong nasihat kepada kami ya, apakah itu pedagang ikan, pedagang sayur atau siapapun juga di tengah situasi pandemi Covid ini, apa yang Pak Damo mau sampaikan untuk memberikan semangat pada para pedagang mikro terutama? Pada di waktu saat pandemi ini saya memberikan saran kepada seluruh pedagang, itu yang penting dagangnya jujur. Sekarang ini Bank Rakyat Indonesia sedang memberikan tambahan modal kerja, Pak. Jadi bukan modal, tambahan modal. Jadi yang mereka yang sudah dagang diberikan tambahan dengan bunga yang murah, Pak. Ini kesempatan besar untuk para pelaku usaha untuk mengambil atau mengambil kredit di Bank Rakyat Indonesia dengan bunga yang murah, Pak. Cuman saya menghimbau kepada para pedagang, apabila melakukan transaksi, niatnya itu Pak harus niat kerjasama usaha. Oke. Niat kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia, bank untung, kita lebih untung. Ini gitu jangan ya. salah niat, toh. Karena yang namanya niat itu wajib, Pak. Husolinya sunat gitu. Kita lebih untung. Iya, kita lebih untung. Oke. Itu. Tapi dengan cara yang benar. Nah, dengan cara yang jujur tadi. Jujur tadi. Jujur nanti dalam mengembalikan kreditnya, karena ini menyangkut uang bank, uang negara, bahkan kalau kita Uang tidak masyarakat bayar, juga ya nama kita itu akan jelek. tertulis di BI-nya itu. Jadi nanti bukan hanya kita yang jelek, keturunan kita pun jelek. Wah, orang tuanya dulu susah bayar utangnya. Nah, Jadi ini itu, bagus Pak. sekali nasihatnya. Iya. Karena banyak sekali orang-orang yang korupsi sekarang yang ditangkep-tangkepin KPK, nggak mikirin bahwa anak cucunya akan menderita karena membawa nama jelek dari dia ya. Iya, Pak. Oke, baik. Jadi harus jujur itu ya. Harus jujur, Dan Pak. harus semangat ini kelihatannya. Iya, harus semangat. Dan harus ulat lagi, Pak. Harus ulet. Setuju? Setuju. Ya. Terima Iya. kasih Pak Damo sudah memberikan semangat kepada kami semua di sini. Ya. Dan tamu berikutnya ini Pak Damo Ya. juga luar biasa karena ini kan pasar tradisional itu sepi juga. Ya. Jadi banyak orang takut ke pasar. Tapi tamu yang nanti saya undang ini itu nanti akan bercerita bagaimana dia membuat agar perdagangan tetap berjalan walaupun situasi dan kondisinya di tengah pandemi Covid ya. Ya. Nah, karena itu pastikan Anda masih tetap di acara Kikendi. Saya akan segera kembali. Kasus yang kami bisa bantu di situ adalah konsumen yang kena karantina mandiri. Didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama saya dan kita lanjutkan cerita mengenai pelaku-pelaku UMKM. Di tengah situasi dan kondisi pandemi ini, apa yang terjadi pada usaha mereka, bagaimana mereka mempertahankan semangat, kemudian bangkit dan mencari cara untuk bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi akibat pandemi Covid ini. Nah, salah satu yang menarik adalah bagaimana gagasan untuk membuat pedagang-pedagang tidak kehilangan pendapatan akibat banyak orang tidak lagi datang ke pasar tradisional. Nah, inilah yang dilakukan oleh tamu kita berikutnya, yaitu Jufri. Iya, ini Daeng berarti ya. Daeng Jufri, terima kasih. Ya, silakan duduk. Jadi Anda berasal dari mana? Dari Makassar, Makassar, tapi sekarang tinggal di mana? tinggal di Malang. Nah, ini saya ingin dengar cerita karena situasi dan kondisi pasar tradisional salah satu yang memang terdampak ya. Nah, kalau di
Malang ini, Anda di pasar mana nih? Ya, saya di Pasar Dinoyo. Nah, di Pasar Dinoyo ini apa yang terjadi pada pedagang akibat pandemi COVID ini? Ya, waktu Maret pandemi terjadi itu, kita akhir Maret ini kan semua omset turun ya, karena memang pada waktu itu pasar tradisional kehilangan konsumen. Kebetulan kita di Pasar Dinoyo itu kan konsumennya dari industri. Industri itu maksudnya seperti restoran, kafe, kemudian hotel-hotel. Karena kita kan bukannya tengah malam ya, jam 2 malam. Nah, kemudian jam 5 pagi sampai jam 8 pagi ibu-ibu rumah tangga. Ya, pada waktu pandemi itu ya begitu restoran, kafe, kemudian hotel tutup, turun anjlok sehingga itu berapa persen anjloknya? 80%. Wow. Jadi waktu itu kita hanya mengandalkan konsumen dari rumah tangga saja. Itu ada berapa banyak pedagang yang jualan di Pasar Dinoyo ini? 729 pedagang. Jadi yang dijual itu apa aja di sana ya? Ya sembako, kemudian kebutuhan rumah tangga, pakaian dan sebagainya. Nah, ini yang saya dengar membuat Daeng Jufri ini terpikirkan ya, bagaimana mengatasi situasi dan kondisi di sana. Ya. Tapi kalau Anda pekerjaan sehari-hari apa? Ya, saya kebetulan menjadi pengelola pasar di sana. Kemudian kan muncul pemikiran ini bagaimana cara mengatasi supaya pedagang-pedagang ini bisa tetap jualan, tetap dapat pemasukan, pendapatan, walaupun orang-orang tidak datang. Nah, apa yang Anda lakukan? Kita mikirnya apa yang mesti kita bisa lakukan. Sebenarnya pasar online itu kan sudah lama ya, bahkan semua orang melakukan. Ya, cuma memang kita nyari yang pas lah buat pedagang tradisional itu apa yang paling pas. Karena berpikir kita pasar online khusus tradisional ini kan pertama itu harus pedagang sendiri ngerti caranya. Iya, pertama tentu saya pengetahuan ya, pedagang-pedagang ini, kemudian betul. teknologinya. Iya, betul. Karena pasar tradisional kan ada yang milenial, ada yang kolonial. Ya, jadi Anda waktu ngomong kolonial jangan lihat saya. ya, jadi ini dominannya kolonial. Jadi mereka ini kan tidak bisa kita paksakan untuk bisa gitu betul, ya? tidak bisa tahu seperti apa cara menggunakan ya paling nggak HP yang Android. Iya. Bahkan mungkin Bang Adi kalau bisa kami cerita bahwa pedagang ini bahkan ada yang punya HP jadul, ada yang bahkan nggak punya HP. Nah, seperti itu kan kita mesti mengakomodir mereka sehingga mereka bisa berjualan di situasi itu, tapi mereka tidak terganggu oleh kondisi dia. Nah, terus apa yang dilakukan? Nah, waktu itu kita sendiri ada menginventarisir kira-kira pertama ya kita cari apa yang bisa bahan online ini, materi online ini, misalnya yang mereka pedagang ini bisa mengikuti. Terus yang kedua ini gimana caranya nganter ke konsumen. Kemudian yang ketiga kita mikir gimana caranya konsumen tahu. Nah, terus yang keempat ini gimana cara bayarnya. Waktu itu kita komunikasi sama teman-teman di BRI. Ini kita ada masalah seperti ini, kira-kira bisa bantu nggak? Bisa bantu nggak 4 komponen? Waktu itu gini aja kita bagi tugas. Nah, komunikasinya kita bagi tugas saja. Karena kalau kita perhatikan 4 ini kelihatannya hanya bank yang bisa. Pertama, karena kenapa kita sebutnya yang bank bisa? Pertama, alat bayar. Yang kedua, bisa konsumen tahu bahwa di sini ada online-nya kan yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan ada promosinya. Iya. Nah, kami kan kalau berpromosi sendiri kurang maksimal. Nah, kalau kita dibantu sama bank kan lebih bagus. Kalau yang duanya ini untuk konsumen bisa tahu aplikasi, caranya dan sebagainya, itu tugas kami. Kemudian bagaimana mengajarin mereka supaya bisa ikut ini, itu tugas kami. Kemudian bagaimana mengantarkan ke konsumen, itu tugas kami. Nah, ini kami kolaborasi dan dapatlah. Awalnya itu kita sebut layanan antar Pasar Dinoyo waktu itu. Berjalan seiring waktu. Jadi konsumen tahu ada barang yang dijual lewat mana? Ya, jadi sebenarnya sederhananya itu hanya menggunakan WA saja. Oh, dengan WA saja. WhatsApp. Jadi WA, WhatsApp segala, kemudian SMS dan telepon. Iya, betul. Ibu, Bapak kalau mau beli ini ada barang ini harga gini-gini gitu ya. Jadi hanya seperti itu sederhananya waktu itu. Nah, terus seiring berjalan waktu ternyata BRI mampu menyediakan aplikasi namanya Pasar ID. Nah, itu yang kita Pasar.id hanya itu yang kita gunakan dan itu mengakomodir dari perjalanan kita dari awal
pandemi Maret itu sampai saat ini. Nah, dengan aplikasi yang dipakai itu akhirnya bagaimana situasi dan kondisinya? Ya, alhamdulillah memang awal pandemi itu justru sangat membantu bagi pedagang juga bagi konsumen. Jadi pedagang sendiri dengan adanya program ini tentunya mereka bisa berdagang walaupun tanpa ada konsumen datang. Bagi konsumen itu sangat terbantu waktu pandemi ini. Kenapa? Ada beberapa kasus yang kami bisa bantu di situ adalah konsumen yang kena karantina mandiri. Nah, mereka kan butuh kebutuhan untuk di rumah dan sebagainya. Nah, dengan itu kami bisa bantu untuk mensuplai. Nah, nganternya gimana nganternya? Ya, jadi memang kami di Noyo itu awalnya kami mempersiapkan tenaga kurir yang kami ambil dari ojek lokal. Ya, kita didik mereka untuk bisa mengantar dengan baik. Ya, dengan baik itu maksudnya mulai dari ngambil di pedagang, bungkusannya rapi, kemudian mereka ngantar ke konsumen dan terima pembayaran pakai apa saja. Jadi boleh cash, kemudian boleh pakai dompet digital, boleh pakai kartu debit, boleh pakai ATM, boleh pakai kartu kredit dan sebagainya. Karena kurirnya ini kita lengkapi dengan mesin edisi. Iya. Oke, jadi bawa juga. Bawa edisi, ya. Jadi bisa gesek juga lah ya. Betul, ya. Dengan apa terobosan yang dilakukan oleh Daeng Jufri dan teman-teman di pasar di Noyo, itu bagaimana pertumbuhan omset sekarang ini? Program ini sebenarnya bukan sekedar hanya untuk meningkatkan omset atau sekedar untuk membantu mereka berjualan, tetapi paling tidak ada satu semacam semangat bahwa mereka ini tidak sendiri. Ya, ini yang penting, bahwa mereka ini ada yang perhatikan, bahwa mereka ini pedagang ini tidak merasakan sesuatu yang buat mereka sendiri. Tapi di sini ada pihak kita, ada dari bank, ada dari pemerintah itu yang melihat seperti itu. Jadi mereka merasa bahwa ini bukan betul, mereka tidak sendirian. Oke, menarik sekali. Terima kasih Daeng Jufri ya. Semoga satu hari kelak kita lihat pedagang-pedagang juga sudah mulai bisa lebih bangkit lagi. Kalau sekarang pertumbuhannya sudah terasa, tapi ke depannya kita harapkan akan lebih baik lagi ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Tadi kita sudah mendengarkan kisah tentang pelaku usaha kecil bahkan mikro yang bertahan dan kemudian bangkit dan tetap bersemangat di tengah pandemi COVID, dan bagaimana mencari cara untuk mengatasi situasi dan kondisi yang tidak mudah bagi para pedagang. Tadi kita lihat cerita tentang pasar di Noyo. Berikutnya saya akan menceritakan kisah tentang seorang anak petani yang sekarang menduduki posisi penting di sebuah bank, dan dengan posisi seperti itulah dia sekarang membantu petani dan pelaku usaha mikro. Bagaimana kisahnya? Saya akan segera kembali. Saya paling tidak suka untuk mendengar kata direktur. Kalau saya panggil Anda Pak Direktur, Anda kenapa nggak suka? Didukung oleh Kita tidak tahu perjalanan hidup kita. Ada yang bilang bahwa itu rahasia Tuhan. Tapi sebagian besar orang percaya bahwa tidak ada yang kebetulan dalam perjalanan kehidupan kita. Ini cerita tentang seorang anak petani yang kemudian saat ini menduduki posisi penting di sebuah bank, dan Tuhan memberikan tugas dengan posisinya sekarang dia membantu para petani. Bagaimana kisahnya? Kita langsung aja dengar cerita dari Supari. Iya, Pak Supari, terima kasih. Selamat malam, Bang. Selamat malam, silakan duduk. Jadi Anda ini anak petani toh? Asli. Asli, iya. Tapi sekarang jadi orang kota ya? Enggak juga. Oh, enggak juga? Potongan saya masih petani petani juga, deso. Jadi Anda ini aslinya dari mana? Ngawi. Nah, Anda ini anaknya petani atau anaknya buruh tani? Buruh tani. Buruh tani. Buruh Jadi tani. orang tua ini mengelola tanah orang lain. Tanah orang lain. Itu ayah?
ayah. Ibu juga petani atau? Ibu ya berdagang. Jadi kalau disimpulkan kehidupan Anda ini susah atau cukup atau? Waktu itu saya senang saja, karena saya masih kecil gitu, nggak pernah merasakan mungkin kesulitan orang tua saya. Iya. Ini pertanyaan yang salah ya. Harusnya nanya ke orang tuanya waktu itu ya. Nah, tapi dengar-dengar Anda juga sering diajak untuk untuk bekerja ya. Iya, Kerja apa itu? pada saat saya mungkin mulai kelas 5 SD gitu ya, setiap ada kesempatan saya diajak ke itu, Bang Andi, ke sawah gitu, untuk membantu orang tua membuat itu guludan ya kalau di tempat saya itu, bedengan Oh, oke. yang Untuk apa itu? untuk menanam tebu. Oh, oke. Jadi ayah saya yang membuat itu pakai lempak gitu. Coba pakai istilah bahasa Indonesia yang bisa dimengerti oleh seluruh orang di Indonesia. Yang memotong-motong tanah gitu ya. Iya. Kemudian membuat sebuah parit gitu. Iya. Nah, saya ngambil tanahnya sehingga terjadi gundukan-gundukan tanah yang nanti akan ditanami bibit tebu di situ. Oh, oke. Kira-kira seperti itu. Tanam bibit tebu. Berarti di sekitar situ ada apa? Industri gula, pabrik Ya, gula? kan ada pabrik gula Sudono. Sekarang masih ada, Bang Andi. Sampai hari Masih ini ada. Iya, cuma masyarakat di sana sudah nggak mau lagi bertanam tebu, mungkin rugi kali ya. Oke, nilai ekonomisnya Betul, udah berkurang ya. betul. Lah kalau sekarang ini pekerjaan Anda apa? Pekerjaan saya hari-hari gitu ya, ya membalas budi orang tua. Sebagai apa kerja? Orang tua saya dulu kan saya ceritakan sebagai pengusaha yang mikro banget lah, ultra mikro barangkali pasnya itu, Bang Andi. Usahanya orang tua sudah nggak ada, karena anaknya sudah gede-gede seperti saya gitu, mungkin sudah cukup barangkali membesarkan anak-anaknya, sudah nggak berusaha lagi. Saya nggak bisa lagi balas budi kepada orang tua, maka saya balas budi kepada para pelaku usaha mikro seperti ibu saya. Oke, dengan cara? Bagaimana saya bisa membantu mereka, apalagi di situasi yang sulit ini, bisa tetap berusaha, bisa naik kelas, kira-kira seperti itu. Tunggu dulu, saya udah terlanjur bilang ke penonton ini bahwa anaknya petani ini atau buruh tani persisnya, itu sekarang udah jadi pejabat penting di sebuah bank. Nah, Anda ini kerja di mana? Sejak 30 tahun yang lalu, saya kebetulan diberikan barangkali takdir ya, untuk bekerja di bank, namanya Bank Rakyat Indonesia. BRI. Oke. Sebagai direktur ya? Saya paling tidak suka untuk mendengar kata direktur. Kalau saya panggil Anda Pak Direktur, Anda kenapa nggak suka? Mungkin itu tidak sustain. Pada saat saya tidak mendapatkan atau tidak menjabat lagi, orang juga nggak akan memanggil saya direktur. Direktur ya. Oke, jadi nggak abadi ini panggilan. Iya, lebih nyaman kalau dipanggil nama. Karena pada saat Bang Andi manggil saya Supari gitu, orang tua saya merasa ikut bangga gitu. Karena orang tua dulu nggak kasih nama direktur. Betul Bang Andi. Iya, masuk akal. Ya, dan jabatan itu kan tidak langgeng ya, tidak selamanya, setuju, tidak Bang abadi. Ya. Nama abadi ya, sampai kapanpun Anda akan dipanggil Supari. Iya. Pak Supari, jadi kalau boleh tahu nih, pendidikan formal Anda apa? Kebetulan saya walaupun tertatih-tatih gitu ya, bisa sampai S2. Oke. Kalau ini banyak anak-anak petani atau siapapun, mungkin pengusaha mikro yang dengar cerita ini, mudah-mudahan ini menginspirasi bahwa anak buruh tani pun ya bisa S2, bisa jadi direktur atau direksi di sebuah perusahaan atau bank besar di Indonesia. Artinya tidak ada yang tidak mungkin ya. Ya. Dan itu Anda buktikan bahwa anak petani ini bisa S2. S2 apa ini ya? Ya, karena anaknya petani, S2-nya pertanian. Apa yang menjadi nilai-nilai dari orang tua yang diwariskan kepada Anda, yang Anda pegang sekarang sebagai pegangan dalam berkarya, bekerja? Ya, kegigihan, kerja keras,
pantang berkeluh kesah, kemudian selalu saja melebihkan sebuah usaha atau effort untuk mendapatkan sesuatu. Nah, nilai-nilai paling tidak seperti yang saya sampaikan tadi, yang terus mengikuti saya dan saya pegang teguh, karena dengan nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh orang tua dan sudah ada buktinya, orang tua menjadikan saya seperti ini. Menarik. Tadi kan saya sudah bilang bahwa saya termasuk yang percaya bahwa tidak ada yang kebetulan dalam perjalanan hidup seseorang. Anda menyebutnya takdir tadi ya. Nah, sekarang Anda oleh Tuhan ini diberi posisi atau diberi jabatan yang kemudian ada korelasinya dengan masa lalu Anda kalau saya lihat ini. Yaitu ngurusin usaha-usaha mikro melalui BRI ya. Nah, boleh tahu nggak apa yang selama ini Anda lakukan untuk membangkitkan usaha-usaha mikro, untuk membantu mereka? Satu hal yang sangat penting adalah pendampingan. Pendampingan mereka. Mereka itu kenapa seperti itu? Ya, mereka ada di sebuah komunitas yang tidak bisa memicu mereka untuk tumbuh. Itu yang terjadi. Maka BRI hadir di sana. Dan kenapa harus hadir di sana? Sampai dengan saat ini, portofolio asetnya BRI itu ada di sana. Kalau BRI tidak membangun, ya, maka portofolio yang menjadi core business BRI ini akan pelan-pelan tidak bisa lagi menopang kebutuhan pertumbuhan perusahaan ini. Saya jadi ingat, Bang Andi, bagaimana terjadi di saudara-saudara kita di Kalimantan. Dengan mata pencarian menebang kayu, memanen hasil hutan. Mereka tidak pernah menanam. Hanya menebang, memanen. Akhirnya apa yang terjadi? Hutannya habis. Mereka tidak bisa bekerja lagi. Nah, BRI takut seperti itu akan terjadi. Jadi apa yang dilakukan BRI sekarang sebenarnya menanam kemudian nanti tumbuh pengusaha-pengusaha yang menjadi nasabah BRI. Betul, Bang Andi. Ini jadi core BRI ya. Kita akan naikkan kelas mereka dari ultramikro, kemudian menjadi mikro, menjadi kecil dan seterusnya. Kalau itu terjadi, maka bayangkan, Bang Andi, BRI sendiri akan tumbuh berkelanjutan. 63 juta kalau tumbuh terus, dari sekarang penyerapan tenaga kerja itu 1,7 orang per pelaku usaha, karena naik kelas bisa jadi 2 orang, bisa jadi 3 orang, suatu ketika menjadi 5 orang, maka mereka akan semakin punya kapasitas menyerap tenaga kerja yang luar biasa. Oke, dan ini yang kita yakini sebagai fondasi yang kuat ya. Betul. Kalaupun ada badai yang akan menerpa, mereka ini menjadi fondasi yang kuat bagi perekonomian kita ya. Nah, nanti cerita apa yang dilakukan oleh BRI selama pandemi COVID ini untuk membangkitkan kembali UMKM, terutama mereka yang ultra dan yang mikro ya. Nanti kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Di saat sulit, karena mereka adalah penopang perekonomian kita ini, tidak akan ada yang rela mereka mati. Didukung oleh Mari kita lanjutkan ya, karena menarik sekali, semua orang sekarang ini merasa was-was, merasa tidak ada kepastian. Terutama pengusaha-pengusaha kecil ini nggak tahu masa depannya seperti apa. Ada yang melihat ke kiri dan ke kanan kok PHK terjadi, pengangguran terjadi. Jadi banyak orang stres sekarang ini. Tapi di satu sisi kan kita lihat bagaimana upaya pemerintah untuk membangkitkan kembali dunia usaha, perekonomian kita. Sekarang pertumbuhan kan sudah mulai bagus sekali, minusnya makin mengecil. Dan diyakini di 2021 nanti perekonomian kita akan kembali ke pertumbuhan 5%. Jadi ini memberikan rasa optimistis yang besar sekali bagi banyak orang. Tetapi di usaha mikro sendiri ini sebenarnya banyak orang bertanya-tanya kenapa pemerintah begitu penuh perhatian
terhadap UMKM, bahkan dana APBN disisihkan sampai 123,4 triliun. Ya. Ke depan nanti 48 triliun akan dikucurkan lagi di tahun 2021. Dan BUMN, 9 BUMN disuruh menyerap semua produk-produk dari UMKM melalui padi ya. Nah, sekarang pertanyaan saya mewakili banyak orang. Seberapa pentingnya ini usaha mikro bagi perekonomian di Indonesia? Pertumbuhan kita ini 60% ditopang oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang pertama, terkait dengan penanggulangan kemiskinan misalkan. Bayangkan Bang Andi, ada 63 juta pelaku usaha mikro. Mereka rata-rata menyerap tenaga kerja 1,7 orang. Maka tidak kurang dari 110 tenaga kerja terserap juta ya, terserap di sana. Maka itulah peran para pelaku usaha UMKM itu untuk penanggulangan kemiskinan. Yang kedua Bang Andi, pemerataan. Pelaku usaha UMKM itu tidak ada batas, bisa di pasar, bisa di Kalimantan, bisa di Papua, bisa di tempat yang sangat terpencil sekalipun. Jadi ada sumbangan kontribusi di pemerataan, itu yang kedua. Yang ketiga, di era teknologi seperti ini, maka kontribusi terhadap devisa negara juga sudah mulai ada kontribusi cukup besar. Para pelaku usaha UMKM bisa ekspor, bisa berjualan barangnya ke luar negeri. Jadi 3 hal ini Bang Andi yang menurut saya kenapa UMKM itu menjadi penting untuk negara ini. Jadi sudah sangat tepat kalau pemerintah gitu fokus ke bagaimana UMKM ini selamat, sampai-sampai yang Bang Andi sampaikan tadi menganggarkan 123 triliun lebih untuk menyelamatkan sektor UMKM ini. Dan kalau dipetakan Bang Andi, seluruh instrumen atau kebijakan untuk stimulus di sektor UMKM ini sudah menyentuh ke seluruh profil UMKM yang ada. Mulai dari UMKM yang paling lemah gitu, ya, yang bertahan hidup dengan bantuan pihak ketiga gitu, yang paling rentan, maka ada bansos. Ada banpres produktif untuk usaha mikro, dan juga bantuan-bantuan sosial yang lain. Kemudian ada segmen yang dia bisa bertahan. Yang dia butuhkan apa? Kalau punya pinjaman dia harus disesuaikan cash flow-nya. Maka restrukturisasi dengan peraturan OJK, POJK 11 itu dia butuhkan. Belum lagi nanti ada segmen yang dia bisa mengelola pandemi atau krisis ini dengan baik. Ya. Dia bisa menemukan misalkan Bang Andi cara-cara berjualan baru. Dia bisa mencari titik efisien bagi sebuah usahanya. Ini mereka yang bisa beradaptasi. Betul. Ya? Ini juga perlu bantuan mereka. Iya. Bisa jadi bantuannya dia restrukturisasi diperlukan karena cash flow-nya masih terganggu walaupun kecil Bang Andi. Iya. Kemudian kalau dia sudah menemukan sebuah cara-cara usaha baru, bisnis baru gitu, maka dia butuh modal kerja. Modal kerja seperti apa? Modal kerja yang tentunya terjangkau oleh mereka. Bunganya harus lunak. Kira-kira seperti itu. Tapi di sisi lain Bang Andi, ada UMKM kelompok yang bisa tidak hanya survive, tidak hanya dia bisa menyesuaikan dengan beradaptasi di krisis, tapi dia malah tumbuh. Pak Damo tadi yang dengan ikan cupang ajaib itu. Iya, dia malah tumbuh gitu. Nah, yang seperti ini juga perlu bantuan karena kapasitasnya naik. Iya, untuk maka dia butuh tambahan modal kerja untuk scale up. Nah, Pak Supari, satu hal yang menarik dari BRI, penyebutan pahlawan-pahlawan BRI yang sering disebut dengan mantri. Iya. Ini kan saya kaget-kaget ketika pertama kali ketemu teman-teman BRI disebutkan, wah kami punya mantri segitu banyak. Iya. Saya bilang, mantri? Emangnya ini rumah sakit apa? Nah, coba cerita soal mantri. Dalam pengertian di BRI itu mantri itu apa? Ya, Bang Andi, di desa, masih di desa kan, orang yang berpengaruh, yang mampu memberikan solusi kemasyarakatan itu mantri. Kalau solusinya itu solusi penyakit sapi gitu, mantri hewan Bang Andi. Iya kan? Kalau ada lagi
mantri yang bisa memberikan solusi kesehatan masyarakat, namanya mantri kesehatan. Mantri kesehatan. Nah, mantri itu sama dengan yang tadi saya sampaikan, mereka bisa memberikan solusi khususnya layanan perbankan, namanya mantri bank. Disebut saja mantri. Sampai kapanpun namanya tetap mantri itu. Ini BRI punya berapa mantri ini? Ada 28.000 mantri. 28.000 mantri. Ini Iya. ada di mana aja mereka ini? Ada di seluruh Indonesia, rata-rata itu ada di unit-unit kerja BRI terkecil. Tugasnya apa? Tugas pokoknya itu. apa? Tugas pokoknya adalah mereka tidak hanya sekedar jualan produk perbankan, tapi mereka sudah menjadi ujung tombak pemberdayaan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro. Bahkan Bang Andi, mantri saya sekarang sudah punya keahlian yang lebih spesifik. Apa itu? Misalnya, kalau wilayahnya kerja itu penghasil bawang merah, mereka dibekali dengan budidaya bawang merah. Jadi ada keahlian tambahan yang Betul, spesifik Bang Andi. Yang berkaitan tadi, dengan potensi yang ada di betul. daerah tersebut. Kemudian Bang Andi, kalau wilayah kerjanya pasar, maka dia akan menjadi penyuluh-penyuluh bagaimana transaksi di pasar itu bisa online. Kira-kira seperti itu. Yang tadi ada Bang Jupri ya yang tadi ya. Nah, seperti itu kira-kira. Pasar di Noyo, Iya, Malang. betul. Jadi mantri ini penting sekali Betul. ya. Dan saya dengar ini dari sekedar tadi nawarin kredit, produk, tapi belakangan mereka bekerja dengan hati. Iya. Apa yang berubah dengan cara pendekatan ke contoh-contoh nyata Bang Andi ya. Pada saat pandemi itu masih tinggi, pasar-pasar pada tutup, pedagang-pedagang pada sepi gitu. Mantri bekerja keluar dari pekerjaannya, Bang Andi. Mereka justru gitu betul, justru membantu para pelaku usaha mikro itu supaya tetap bisa berdagang. Satu-satu diajarin mereka dengan cara-cara di luar berdagang tugasnya online. sebenarnya. Betul Bang Andi. Seperti itu. Jadi ini memang ada calling, ada panggilan juga ya. Betul. Nah, makanya sudah semakin banyak sekarang mantri bisa menghidupkan pasar. 4.000 lebih pasar Bang Andi. Sudah bisa berdagang dengan cara-cara yang lebih baik. Kalaupun tidak bertatap muka, mereka bisa berjualan karena ada jualan online. Kita kasih platform yang gratis, bisa dikelola oleh mereka sendiri. Mereka boleh membentuk paguyuban untuk mengelola itu. Namanya web pasar BRI, Bang Andi. Jadi kalau Bang Andi pakai HP web BRI, pasar ID gitu, itu sudah keluar pasar seluruh Indonesia yang tergabung di situ. Bang Andi mau belanja cabai bisa diantar, tapi belanjanya jangan di pasar Sulawesi, nanti ngantarnya lebih mahal, Bang Andi. Nganternya, iya. Nah, Pak Supare, ini pertanyaan terakhir nih. Dengan semua apa yang dilakukan oleh BRI ya dalam situasi dan kondisi pandemi ini, apa harapan dari teman-teman di BRI, terutama berkaitan dengan kebangkitan dari UMKM, teristimewa mereka yang usahanya masih mikro. Ya. Apa harapan dari teman-teman BRI ini? Ya, kepada para pelaku usaha mikro, ya umumnya kepada pelaku usaha UMKM gitu ya. Di saat sulit karena mereka adalah penopang perekonomian negara kita ini, pada saat sulit dipastikan tidak akan ada yang rela mereka mati. Mereka harus tetap survive. Pada saat nanti situasinya sudah dalam kontrol baik pandemi ini, sudah normal kembali, maka mereka harus naik kelas. Nggak boleh seperti masa-masa sebelum COVID. Seperti ibu Anda. Seperti ibu saya, nggak boleh. Mereka harus segera naik kelas, meningkat kapasitasnya, dan nanti akan mendapatkan ketangguhan baru. Lebih resilient, kira-kira seperti itu. Dan krisis ini tidak berhenti di sini, Bang Andi. Iya. Mungkin 5 tahun yang akan datang ada krisis lagi. 10 tahun mereka akan datang harus ada lebih krisis tangguh. lagi. Ya. Mereka harus lebih tangguh. Nah, BRI sebagai bank UMKM akan mengambil peran di sana. Pemberdayaan, membuat mereka naik kelas ya dengan berbagai cara mereka, maka disitulah nanti kita akan bangun sama-sama UMKM Indonesia ini. Oke, jadi semangat. Semangat Bang Andi.
Matur nuwun, terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Baik, buku ini akan saya bagikan kepada Anda. Caranya mudah, yaitu melalui kuis di Twitter Kick Andy Show atau juga undian di website kickandy.com. Dan tentu saja bagi Anda yang baru mengikuti episode kali ini di tengah jalan atau baru di pertengahan, jangan khawatir karena Anda bisa mengikutinya dari awal melalui tayangan ulang di metrotvnews.com dan ada juga cuplikannya di YouTube Kick Andy Show. Akhirnya bagi Anda yang ingin berbuat baik tapi tidak tahu kepada siapa perbuatan baik itu hendak Anda lakukan atau Anda berikan, dan dengan cara apa, jangan khawatir karena ada cara yang mudah. Anda bisa memilih siapa saja yang menggalang dana di benihbaik.com. Anda bisa berdonasi di situ. Tinggal klik benihbaik.com. Baik, akhirnya semoga episode kali ini memberikan semangat kita untuk bangkit. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.